Selamat malam, saya Heri Yohan dan kami akan mempresentasikan tentang aplikasi perekrutan player e-sport. Kami dari tim Sindikat dari Universitas Internasional Batam. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di aplikasi tersebut. Masalah pertama itu yaitu tidak tahu caranya. Banyak gamer yang ingin menjadi pro player namun tidak tahu caranya dari mana. Yang kedua, potensi menjadi sia-sia. Dikarenakan tidak tahu, maka potensi-potensi di luar sana menjadi sia-sia. Tiga, industri e-sport menjadi lemah. Lama-kelamaan industri e-sport bakalan menjadi lemah dan mulai menghilang. Untuk solution akan dijelaskan oleh Juven Gautama. Oke, baik, terima kasih. Saya Juven Gautama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan kami. Seperti yang pertama, kenapa kami membuat aplikasi ini, yaitu untuk merekrut para gamer. Jadi di tempat kami ini, kami akan menjadi pihak ketiga di mana kami akan menghubungkan antara organisasi e-sport yang sedang mencari player dan juga playernya langsung. Jadi di sini kami akan melalui aplikasi kami akan melakukan beberapa prosedur-prosedur untuk sortir para player sehingga mendapatkan kecocokan dengan para organisasi untuk dilanjutkan prosedur berikutnya untuk direkrut dan dilatih ke dalam tim organisasi e-sport Indonesia ini. Selanjutnya, dan ini adalah moto kami Syndicate, yaitu gamer menjadi pro player. Jadi ketika seseorang player gaming khususnya gaming mengingat tentang menjadi pro player, otomatis di benaknya akan teringat Syndicate. Ini kenapa kami memilih moto ini. Dan selanjutnya timing akan dijelaskan oleh Rido. Oke, terima kasih. Saya Rido. Di sini maksud dari timing ini kenapa kami memiliki meluncurkan startup ini sekarang? Karena di zaman sekarang ini 2021 e-sport berkembang dengan pesat, di mana sudah sangat berkembang, di mana dapat menyaingi sport yang dalam artian e-sport sekarang memiliki tingkatan yang sama dengan olahraga-olahraga biasa seperti futsal ataupun badminton. Di tingkat dunia juga terus e-sport juga sangat-sangat berkembang dan mulai sangat lazim dimainkan oleh siapa aja. Bisa dibilang seperti siapa saja pasti tahu tentang game dan siapa saja bisa bermain game. Di mana lalu mengapa tahun ini? Karena tahun ini bisa dilihat bahwa e-sport mulai masuk ke dalam dunia pertandingan antar negara seperti SEA Games, lalu ada di Indonesia ada juga Menpora, lalu ada juga tingkat dunia seperti TI di Dota 2 itu. Bisa dilihat seperti itu perkembangannya. Lalu di sini bisa dilihat ini merupakan salah satu contoh pemenang dari permainan Mobile Legends bernama MPL di season 5 di mana dimenangkan oleh RRQ. Lalu yang kedua ini adalah BTR, Bigetron, di mana mereka memenangkan juara 1 di pertandingan PMCO, PUBG Mobile Club Open, membawa nama Bigetron dan nama Indonesia di tingkat dunia. Lalu target market kami itu ada 2, di mana pertama itu gamer dengan usia 17-30, diutamakan untuk remaja di atas 17 tahun. Mengapa? Karena 17 tahun merupakan usia yang sangat bagus karena mereka sudah mulai mengenal responsibility dan mereka sudah bisa dibilang sudah mulai tamat untuk sekolah, di mana mereka tidak akan mengganggu dengan profesi gamernya. Lalu kami juga memiliki target untuk organisasi e-sport, di mana organisasi e-sport yang mau mencari player baru untuk timnya di masa yang akan datang. Lalu di sini merupakan saingan-saingan yang akan kami hadapi jika startup kami diluncurkan, di mana yang pertama itu ada TV show. Salah satu contohnya itu TV show di Global TV yang menyeleksi pemain Mobile Legends
di mana pemenangnya akan mendapat kontrak 1 tahun dengan tim RRQ dan mendapatkan sejumlah uang. Yang kedua ada stream apps, di mana salah satu contohnya itu Nimo TV, di mana Nimo TV mengadakan suatu pertandingan di mana pemenangnya akan dapat masuk ke suatu tim profesional dan mendapatkan sejumlah uang seperti itu. Lalu di sini adalah keuntungan yang kami miliki. Di antara yang lain itu seperti pertama mudah ditemui karena menggunakan sistem aplikasi, kami mudah ditemukan melalui App Store dan Google Play. Berarti di sini orang-orang akan dapat mendownload dan mencari aplikasi kami melalui dua platform tersebut, iOS dan Android. Yang kedua itu mudah digunakan karena kami menggunakan sistem yang simple, di mana sistemnya itu sangat sistematik dan user friendly. Dan yang ketiga itu adalah bisa diakses siapa aja, di mana tidak ada batasan. Di sini aplikasinya berbentuk free atau gratis untuk di-download dan tidak ada dipungut biaya. Dan di sini dapat bertahan lama ini maksudnya dikarenakan kami menggunakan sistem aplikasi bisa dipastikan akan bertahan lama dibandingkan dengan acara-acara yang tadi seperti TV show dan stream apps, di mana kami kan menggunakan aplikasi sehingga aplikasi ini akan bertahan di mana seiring dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Juven. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bisnis modelnya, yaitu dari sisi mana kami akan mendapatkan keuntungan. Yang itu pertama pendaftaran, di mana para gamer dan organisasi ketika melakukan pendaftaran akan dikenai biaya. Untuk rincian biaya belum bisa dijabarkan karena kami belum menargetkan bagaimana untuk operasional dan lain segalanya. Dan kedua ada dari sisi iklan, jadi ketika kami akan melakukan sedikit penyewaan iklan seperti YouTube Ads, dan juga di sini juga sama ada ads-nya untuk menambah sumber pendapatan dari sindiket ini. Kemudian ada fitur lain yaitu untuk pendapatan dari fitur kami seperti penjualan gear gaming ataupun barang-barang in-game. Seperti yang kita ketahui contohnya diamond di Mobile Legends ataupun UC di PUBG dan di game lain sebagainya, itu pasti menggunakan uang untuk membeli barang-barang yang ada di gamenya. Otomatis sindiket juga bisa menjadi tempat untuk para gamer untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan, sehingga menghindari dari yang namanya penipuan-penipuan yang ada. Next, di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang sumber pendapatan kami ya. Kenapa kami memilih aplikasi ini? Yaitu yang pertama, di zaman digitalisasi sekarang ini, sungguh banyak sekali cara untuk menjadi uang. Contohnya Gojek. Gojek bisa kita lihat bahwa Gojek ini bukan memiliki banyak armada, akan tetapi mereka mendigitalisasikan para ojek-ojek yang ada di sekitarnya untuk diinternetkan, otomatis mempertemukan ojek dan juga para penggunanya, dan di situ mereka bisa meraup uang yang cukup besar. Dan kenapa kami memilih sindiket untuk dari gaming? Karena seperti di Indonesia ini masih banyak para gamer dan juga para organisasi e-sport yang melakukan pendaftaran perekrutan secara manual. Otomatis sindiket bisa menjadi satu ide yang cukup mendongkrak di sisi gaming Indonesia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Heri Yohan. Ya, terima kasih. Untuk gambaran di masa depan nanti, di kuartal pertama kami akan melakukan launching, dan di kuartal 4 kami menargetkan 100.000 user, dan di kuartal pertama kami menargetkan 500.000 user. Di kuartal 3 kami menargetkan 1 juta user. Oke, baik, di sini ada syndicate team, yaitu terdiri dari saya sendiri, Juven Gautama, NPN 1931085 sebagai hustler, di mana peranan hustler ini yaitu seperti untuk merealisasikan ide-ide dari syndicate ini. Dan berikutnya, Saya Rido Renando. Tugas saya sebagai hacker di tim ini adalah merancang dan membuat aplikasi dan website yang akan digunakan untuk mempromosikan aplikasi kami. Selanjutnya, Saya Heri Yohan, saya di sini sebagai hipster, yaitu desain, dan saya juga mendesain aplikasi yang akan kami buat nanti. di sini untuk kontak-kontak yang bisa dihubungin adalah ada nomor perusahaan kami, bisa dilihat, ada email dan
website yang akan kami buat ke depannya. Oke, ini saja presentasi tentang startup kami, Syndicate. Kami dari Syndicate, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.